Halo semua, saya Dinda dan pada video kali ini akan dibahas mengenai pekerjaan kolom yang terdapat pada proyek pembangunan gedung kuliah dan laboratorium Fakultas Ekonomi UNES. Tahap pertama dalam pekerjaan kolom adalah kegiatan marking kolom yang bertujuan untuk memeriksa kelurusan titik as kolom dengan menggunakan alat total station untuk membuat garis bantu dan ditandai dengan alat sipatan, seperti yang ada di video tersebut. Selain pembuatan garis bantu as kolom, dilakukan juga marking untuk lokasi peletakan bekisting seperti pada video tersebut. Dilanjutkan dengan proses perakitan tulangan kolom. Pada proses ini diawali dengan pembuatan tulangan sengkang dan tulangan pengikat dengan menggunakan alat bar bender. Seperti yang dapat dilihat pada video tersebut, setelah tulangan sengkang dan tulangan pengikat selesai dibentuk, dilakukan perakitan tulangan utama, tulangan sengkang dan tulangan pengikat tersebut dan diikat menggunakan alat bendrat seperti yang ada pada video. Kemudian dilanjutkan dengan proses penyambungan tulangan kolom, di mana tulangan yang telah selesai dirakit akan diangkat dengan menggunakan tower crane menuju ke lokasi pemasangan tulangan kolom. Tulangan kolom yang baru akan disambung dengan tulangan kolom yang telah terpasang sebelumnya dengan cara menyiapkan besi terlebih dahulu sebagai pijakan para pekerja supaya mudah untuk memasang tulangan kolom yang baru ke tulangan kolom yang lama. Pada video tersebut diangkat tulangan kolom pada bagian kepalanya sehingga tulangan kolom akan berdiri seperti itu. Kemudian diarahkan oleh asisten operator dengan menggunakan HT supaya tulangan tersebut dapat tepat pada lokasi pemasangan kolom. Pada video tersebut diperlihatkan bahwa terdapat dua pekerja yang sedang memasang tulangan kolom dengan cara memukul-mukul tulangan baru supaya tulangan tersebut dapat masuk ke tulangan lama yang telah terpasang sebelumnya. Tujuannya adalah supaya lebih mudah memasang overlap. Kemudian setelah tulangan yang baru bisa masuk ke tulangan yang lama, tulangan tersebut akan diturunkan dan didorong oleh tower crane sesuai arahan asisten operator. Seperti yang dapat dilihat pada video tersebut bahwa kolom baru dan kolom yang lama sudah berhasil terpasang. Kemudian setelah itu akan dilakukan pembendratan atau pengikatan supaya tulangan yang lama dan tulangan yang baru terikat dengan baik. Kemudian dipasang sepatu kolom seperti yang ada pada video. Setelah semua terpasang dengan baik, dilanjutkan dengan pembersihan lokasi dan pengecekan pekerjaan kolom. Pembersihan ini dilakukan dengan menggunakan alat blower untuk meniup debu-debu yang ada pada lokasi kolom sehingga material beton nantinya tidak tercampur dengan material-material lain yang dapat menurunkan mutu beton. Kemudian dilanjutkan dengan pengecekan oleh konsultan manajemen konstruksi bersama dengan kontraktor. Hal-hal yang dicek adalah jarak pemasangan antar sengkang, panjang overlap, pemasangan ties, pemasangan sepatu kolom, dan lain sebagainya. Dapat dilihat pada video tersebut bahwa ada bagian-bagian yang harus ada dalam pekerjaan kolom seperti ties, sepatu kolom, overlap, dan sengkang. Lanjutkan dengan pemasangan bekisting atas persetujuan konsultan manajemen konstruksi, di mana bekisting akan diangkat menggunakan tower crane pada bagian kepala bekisting supaya bagian bawahnya dapat ditarik oleh pekerja yang telah siap di lokasi pemasangan bekisting. Bekisting tersebut akan ditarik dengan dua pekerja pada bagian kanan dan kiri supaya bekisting dapat dengan mudah terpasang sesuai dengan marking yang telah dibuat sebelumnya. Dapat dilihat pada video tersebut, kedua pekerja akan menarik bekisting kolom, sedangkan tower crane akan mendorong bekisting kolom tersebut supaya dapat terpasang dengan baik sesuai lokasi marking bekisting kolom. Kemudian dilanjutkan dengan pemasangan pengencang dengan melubangi terlebih dahulu lokasi yang akan dipasang pengencang seperti push pull prop. Pada lokasi tersebut dilubangi dengan tujuan untuk memasang baut supaya push pull prop atau pengencang tersebut dapat terpasang dengan baik dan menahan bekisting.
Pada bagian tersebut terdapat pengunci vertikal, pengunci horizontal, push-pull prop, tie rod, dan papan bekisting untuk kolom. Setelah papan bekisting terpasang dengan baik, dilanjutkan dengan pengecoran kolom. Pada pengecoran kolom ini diawali dengan melakukan tes lam pada setiap kegiatan pengecoran dengan menggunakan kerucut Abrams yang diisi penuh seperti pada video. Kemudian akan dibuka kerucutnya untuk diukur penurunan dari beton tersebut. Pengukuran ini dilakukan menggunakan meteran dan dapat dilihat pada video tersebut pengukuran telah sesuai. Pada pengecoran kolom, sebelumnya perlu ditambahkan bahan adiktif yaitu superplasticizer dan akselerator yang berfungsi untuk mempermudah pekerjaan pengecoran dan mempercepat waktu pengerasan beton sehingga bekisting dapat dengan cepat dilepas dan pekerjaan kolom dapat dengan mudah diselesaikan. Kemudian dilanjutkan dengan penuangan lem beton untuk merekatkan beton yang lama dengan beton yang baru sebelum dilakukan pengecoran kolom. Kemudian pengecoran kolom dilakukan menggunakan bucket cor yang dioperasikan oleh satu orang untuk mengeluarkan adonan beton dari bucket cor supaya dapat keluar dan mengisi bekisting kolom. Kemudian dilakukan perataan dengan menggunakan vibrator supaya material beton dapat tercampur dan tidak terjadi pemisahan agregat yang dapat menyebabkan rongga pada beton. Setelah itu dilakukan pelepasan bekisting yang dilakukan 1 hari setelah dilakukan pengecoran. Bekisting ini akan dilepas dengan cara melonggarkan pengunci terlebih dahulu pada kedua sisi sehingga bekisting dapat dilepas dalam bentuk L seperti pada video tersebut. Kemudian bekisting akan diangkat menggunakan tower crane dan berikut adalah tampak kolom setelah dilepas bekisting. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.